Ratusan korban investasi bodong Bank Mandiri Taspen menggeruduk kantor Mandiri Taspen Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Saling dorong pun tak terhindarkan ketika ratusan warga korban investasi bodong yang merupakan pensiunan ini berusaha masuk kantor. Melakukan transaksinya di bank dengan form yang ada, tapi semua itu tahunya ini adalah Bank Taspen Mandiri. Mohon berapa kami diberi upah pajak? Jangan mau dikasih makan sama Mandiri Taspen gara-gara utang. Punya sakit. Bahkan karena takut menahan emosi, sejumlah emak sambil orasi pun menangis. Mereka menuntut Bank Mandiri Taspen mengembalikan uang dan membatalkan kredit mereka. Pasalnya, akibat ulah dari salah satu karyawannya menjanjikan simpanan investasi, mereka kehilangan ratusan juta rupiah. Bahkan mereka juga harus mencicil bunga kredit sebesar 5 juta rupiah tiap bulan. Secara hukum itu sudah cacat hukum. Terbuka hati para Mandiri Taspen untuk bisa mengakomodir para pensiunan. Keinginannya apa? Intinya minta dibatalkan kreditnya sehingga mereka jadi tidak hidup sengsara. Karena harus 2 bulan dibatalkan kredit. Kami tidak akan menuntutnya, tapi kami menuntut pada lembaganya Mandiri Taspen. Karena semua dikerjakan ada di tentang urusan dengan individu silakan Bank Mandiri yang menuntut. Kami nasabah ini adalah Bank Mandiri Taspen. Salah satunya adalah tuntutannya adalah batalkan kredit. Demo diawali dengan long march sambil meneriakkan yel-yel. Mereka juga membawa sejumlah poster tuntutan batalkan kredit. Total ada 127 pensiunan yang menjadi korban investasi bodong. Bahkan nilainya mencapai 27 miliar rupiah. Para korban mengancam akan mendirikan tenda untuk menginap jika Mandiri Taspen tidak mengembalikan uang mereka serta membatalkan kredit. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saldin Ayubi, iNews melaporkan. Purdadi Pak, Jalan Purdadi Sunggal. Asap pekat membumbung tinggi saat api membakar gudang penyimpanan bahan bakar pembuatan sepatu di Jalan Pendidikan Sunggal, Deli Serdang. Sejumlah ledakan sempat terdengar dari dalam gudang yang menyimpan cairan kimia dan bahan dasar karet. Diduga kebakaran berawal dari percikan api yang menyambar material mudah terbakar. Kerumunan warga yang memadati lokasi sempat menghambat akses masuk mobil pemadam kebakaran. Api baru padam setelah 4 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Yang terbakar ini gudang atau pabriknya, Pak? Untuk yang terbakar ini gudang penyimpanan bahan baku. Gudang penyimpanan bahan baku ya? Untuk saat ini kita sedang mengerahkan dari daftar itu ada 4, 3 dari Kabupaten Deli Serdang, ada 1 dari Kota Medan. Belum ada laporan korban jiwa, sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Komnas Perempuan mengungkap adanya indikasi kekerasan seksual yang dilakukan tersangka penyiksaan dan penyekapan Taufik Hidayat terhadap korban YTR. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat usai saling serang di kawasan Selat Hormuz. Tiket masuk gratis dalam rangka HUT Jakarta, Pantai Ancol dipadati lautan wisatawan. Halo pemirsa, kasus penyekapan dan penyiksaan dengan tersangka Taufik Hidayat dipastikan tak akan berjalan di tempat. Tak main-main, 9 jaksa dikerahkan demi mengawal keadilan untuk korban. Bersama saya Raisa Nadia, Anda menyaksikan Studio Sore. Diduga curi 10 raket padel senilai 50 juta rupiah, karyawan padel di Kebayoran Lama Jakarta Selatan dianiaya dan disekap pihak manajemen. Kini 4 pelaku penyekapan ditetapkan polisi sebagai tersangka. Mana Bang? Udah ketemu?
Usai disekap selama 2 hari oleh pihak manajemen lapangan padel, Abdul Latif akhirnya dapat bertemu keluarga. Upaya keluarga bersama kuasa hukum untuk membebaskan Latif dari sekapan manajemen berhasil usai meminta bantuan pihak kepolisian Metro Jakarta Selatan. Tak hanya disekap dan diperlakukan secara kasar, Abdul Latif yang juga karyawan lapangan padel juga dianiaya hingga mengalami luka di bagian mata dan mulut. Pemicu penyekapan berawal dari tindakan pencurian yang dilakukan di tempat kerjanya. 2 bulan bekerja di lapangan padel, Latif mencuri 10 raket yang akhirnya diketahui pihak manajemen dengan total kerugian mencapai 50 juta rupiah. Bukannya membuat laporan polisi, pihak manajemen padel justru melakukan tindakan sepihak dengan menyekap dan menganiaya Latif. Keluarga korban berjanji akan mengganti rugi dengan melakukan mencicil pembayaran sebanyak 1 juta rupiah per bulan. Namun ditolak pihak manajemen hingga 2 kendaraan milik keluarga Latif dirampas pihak manajemen sebagai jaminan. Jadi kami itu melaporkan pagi-pagi tanggal 24 itu ke Polres itu 2 laporan. 1 laporan perampasan motor adiknya, yang 2 adalah penyekapan, penganiayaan, kemudian penganiayaan berat ini, kemudian ada beberapa pasal yang seperti adalah intimidasi, Bang. Saat ini, Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus penyekapan dan penganiayaan. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sebuah tempat percetakan di Jalan Kalibaru Timur, Senen, Jakarta Pusat digerebek sejumlah orang dari LPH Forum Pemuda Kalbar. Dalam penggerebekan tersebut didapati 3 pemuda yang disekap di bagian ruangan belakang. Lihat ya. Samping. Aksi penyekapan diduga dilatar belakangi aksi pencurian salah satu korban penyekapan. Dibantu 2 temannya yang diminta mengantarkan barang curian. Namun aksi pencurian tersebut diketahui pemilik percetakan hingga ketiganya disekap dan dipasung. Meski pihak keluarga telah membayar tebusan sebesar 50 juta rupiah, namun ketiga pemuda yang disekap tak dilepaskan. Salah satu keluarga korban pun melapor ke LPH Forum Pemuda Kalbar. Terkait hal tersebut, jajaran Polres Metro Jakarta Pusat menangkap 2 pelaku penyekapan dan mendalami kasus tersebut guna mencari ada tidaknya pelaku lain. Keluarga 3 orang yang disekap ini sudah melakukan pembayaran 50 juta, namun selama 3 minggu ternyata ke-3 orang ini belum dilepaskan oleh terduga pelaku penyekapan, sehingga kemarin Piket Reskrim dan Pamapta mengamankan 2 orang sebagai terduga pelaku penyekapan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Cemburu dan lelah bekerja jadi alasan Taufik Hidayat menyekap dan menyiksa YTR, gadis asal Bandung, secara brutal. Pelaku yang bekerja sebagai penagih utang juga disebut temperamental dan kerap mabuk minuman keras. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Cemburu buta dan stres akibat tekanan pekerjaan. Rupanya itulah motif Taufik Hidayat menyekap dan menganiaya YTR yang tidak lain kekasihnya. Kita menuju Polda Jabar ya. Bang, awas bang, kanan bang. Kepada polisi, korban mengaku jika pelaku memiliki masalah pekerjaan, maka ia melampiaskan kekesalan dengan cara menyiksanya secara brutal. Diketahui Taufik selama ini bekerja sebagai penagih utang atau debt collector. Tidak hanya itu, pelaku juga hampir setiap hari mengkonsumsi minuman keras hingga kerap memicu pertengkaran dengan kekasihnya dan berujung penyiksaan. Semua yang dia lakukan, dia mengakui, dan dia tadi sempat mengatakan bahwa dia juga menyesal karena ini dilakukan di bawah kesadarannya akibat konsumsi alkohol tadi itu. Setiap hari ini konsumsi alkohol, selalu berdebat dengan bercekcok dengan kekasihnya dan terjadilah penganiayaan seperti itu. Taufik kini telah menjadi tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan.
Ia dijerat dengan pasal 451 tentang penyanderaan dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Polisi juga menjeratnya dengan pasal 446. Sementara kondisi kekasihnya kini mulai pulih dan masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Tim Liputan Ainus melaporkan. Sementara itu, Komnas Perempuan mengungkap adanya indikasi kekerasan seksual yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat terhadap korban YTR. Tak hanya itu, Komnas Perempuan juga menyoroti adanya pola berulang dalam kekerasan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat yang memiliki rekam jejak kriminal serupa. Selama masa penyekapan terdapat informasi dari korban yang mengindikasikan adanya dugaan kekerasan seksual. Informasi ini disampaikan kepada keluarga korban dan pendamping dan ditindaklanjuti dengan tetap menjaga kerahasiaan serta keselamatan korban. Pada saat ini, dugaan tersebut sedang didalami lebih lanjut oleh Polda Jabar. Dan Komnas Perempuan mendorong agar proses penanganan dilakukan dengan pendekatan yang terpusat pada korban dan trauma inform antara lain dengan menjaga privasi dan kerahasiaan, tidak menyalahkan korban, serta memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan yang memadai di setiap tahap proses. Yang keenam, rekam jejak pelaku sebagai residivis. Tersangka TH diketahui memiliki rekam jejak kriminal serupa dan pernah dijatuhi vonis pidana selama 1 tahun 8 bulan pada tahun 2020. Informasi ini menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan bukan peristiwa tunggal, melainkan bagian dari pola berulang, sehingga penanganan hukum dan kebijakan pencegahan ke depan perlu memperhitungkan risiko kekambuhan serta perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan yang berelasi dengan pelaku. Taufik Hidayat, pelaku penyiksaan dan penyekapan gadis YTR selama 3 tahun di Bandung, Jawa Barat secara sadis. Beraksi di 4 tempat berbeda. Tersangka dijerat pasal berlapis dan hanya terancam maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban YT tuntut keadilan. Pik, rada kaharep, Pik. Pik, kali kaharep, Pik. Main, Pak. Tampang Rambo, Pik, kamu, Pik. Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan dan penyekapan gadis YT atas desakan para jurnalis saat konferensi pers di Mapolda Jawa Barat di Kota Bandung untuk dihadirkan. Taufik dihujani pertanyaan dari para jurnalis, namun Taufik terus menunduk. Taufik hanya menyampaikan permintaan maaf. Kenapa kok tega banget sih? Gimana pikirannya, coba dijelasin sekarang. Coba jelasin ngomong sekarang. Kenapa diem aja? Tersangka Taufik menjawab dengan suara lemah, bahkan memilih menundukkan wajah saat jurnalis kembali bertanya. Keluarga korban yang berada di belakang tersangka sempat merasa kesal, namun dicegah polisi. Sekitar 90 detik, tersangka kemudian digiring masuk ke ruang khusus. Sebelumnya, Polda Jawa Barat menyebut kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap gadis YT berawal dari laporan keluarga pada 12 Juni 2026. Penyidik menemukan bukti bahwa korban menjadi sasaran kekerasan berulang oleh tersangka kekasihnya sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. Kekerasan dilakukan di 4 tempat tinggal berbeda di wilayah Bandung. Modusnya meliputi pemukulan dengan tangan kosong, helm, benda keras, hingga benda tajam, serta penyundutan rokok ke tubuh korban. Tak hanya itu, korban juga dikunci di dalam kamar kos dan ditinggal dalam kondisi tak berdaya. Tersangka seorang residivis. Tersangka ini adalah residivis karena pernah melakukan kekerasan serupa terhadap seorang wanita dan divonis dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan. 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 1 tahun 4 bu
ini terjadi di daerah Bandung. Permintaan maaf tersangka Taufik Hidayat ditolak oleh pihak keluarga. Keluarga menegaskan tidak ada kata maaf bagi pelaku yang menyebabkan gadis JT mengalami cacat seumur hidup. Bahkan keluarga meminta tersangka dijatuhi hukuman berat. Saya nggak mau pelaku dihukum mati. Saya pengen dia diserahkan kepada keluarga biar saya menghakimi dia yang dia lakukan kepada saya. Adik yang saya bangga-banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak kota 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan pada keluarga 1 atau 2 tahun juga. Korban penyekapan dan penyiksaan saat ini masih menjalani perawatan tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Korban telah bisa berkomunikasi, makan, dan duduk. Tim Rumah Sakit Hasan Sadikin tengah memulihkan psikis korban. Sebelum melakukan tindakan operasi, tim RSHS tengah melakukan pembersihan luka sambil menunggu kondisi korban stabil. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis mengenai penganiayaan berat, penyanderaan dan perampasan kemerdekaan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Proses hukum kasus dugaan penyekapan dan penyiksaan dengan tersangka Taufik Hidayat terus bergulir. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik Polda Jabar dan telah merujuk di 9 jaksa untuk menangani perkara tersebut. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menunjuk 9 orang jaksa untuk menangani ataupun mengikuti perkembangan penyidikan terhadap tersangka TH. Kita beralih ke kasus lain pemirsa, viral di media sosial. Seorang caddy golf dianiaya seorang pria di kawasan lapangan golf di Tangerang, Banten. Ibu korban meminta agar aparat kepolisian menghukum pelaku seberat-beratnya. Viral di media sosial, kekerasan terhadap seorang wanita yang berprofesi sebagai caddy golf dilakukan seorang pria di kawasan Tangerang, Banten. Korban merupakan seorang janda dengan 1 anak asal desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ibu korban mengetahui anaknya mengalami kekerasan saat melakukan panggilan video dan menemukan wajah anaknya memar pada bagian pelipis mata serta bibir yang membengkak. Kayaknya dia nutupin aja, kayak nggak mau terus terang gitu, takut ibunya khawatir, mungkin udah ngurusin anak dia di rumah, terus udah gitu dia dilakukan kayak gitu, mungkin takutnya orang tuanya gimana gitu. Mudah-mudahan yang kalau dia yang salah, mudah-mudahan dia ditangkap aja gitu. Apa kesalahannya, mungkin kalau yang kerja salah, ya diomongin baik-baik, jangan pakai kekerasan, itu aja. Ibu korban berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya karena korban merupakan tulang punggung keluarga. Selain itu, korban memiliki anak yang masih sekolah dan membiayai kehidupan 2 adiknya. Sebelumnya, kejadian naas menimpa seorang wanita caddy golf di kota Tangerang, Banten. Ia dianiaya oleh seorang pria beristri. Seorang pria berinisial FA ditangkap tim unit Jatanras Polres Metro Tangerang Kota setelah diduga melakukan penganiayaan terhadap kekasihnya sendiri berinisial RA di kawasan golf Kota Tangerang. Tersangka diringkus di rumahnya di Bandar Lampung tanpa perlawanan. Usai ditangkap, tersangka langsung digelandang ke Polres Metro Tangerang Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Petugas kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti saat melakukan aksi penganiayaan.
Selanjutnya, tim Opsnal Jatanras Polres Metro Tangerang Kota bergerak cepat dan alhamdulillah dalam waktu 1x24 jam tersangka berhasil ditangkap di daerah Bandar Lampung. Saat ini tersangka telah dibawa di Polres Metro Tangerang Kota untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan sementara, tersangka bukan merupakan pejabat publik seperti yang beredar di media sosial, melainkan seorang wira swasta. Dari pemeriksaan awal, tersangka mengaku aksi kekerasan yang dilakukan dipicu rasa cemburu. Dirinya juga mengaku emosi karena sering mendapat makian dari korban. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Fakta baru terungkap dalam kematian ASN, wanita yang jasadnya ditemukan terkunci dalam mobil di area parkir Bandara Juanda, Surabaya. Korban diduga tewas akibat dibekap dan diberi racun sianida. Korban dikenal sebagai Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Bangkalan atau orang nomor 2. Korban merupakan perempuan yang baik dan ramah kepada para bawahannya serta rajin bekerja. Sebagai seorang pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangkalan, korban memiliki ruang kerja sendiri. Saat kejadian, korban masih berkomunikasi hingga Sabtu pagi, hingga ditemukan tewas Rabu siang di dalam mobil dinasnya yang terkunci di area parkiran Bandara Juanda, Surabaya. Memang sebelumnya itu pamit izin ke saya, memang Pak, orang tua saya memang sakit Pak, jadi saya mohon izin nanti sering menjenguk dan menunggu orang tua, itu ke saya bilangnya gitu. Memang sekarang masih tetap ada di Juanda, Surabaya sebagai barang bukti. Mungkin nanti setelah ada informasi dari pihak kepolisian nanti kita bisa berkomunikasi untuk mengambil mobil tersebut. Keluarga korban yang diwakili kuasa hukumnya mengatakan berdasarkan hasil otopsi sementara Rumah Sakit Bayangkara, korban terindikasi kuat jadi korban pembunuhan. Bekas kekerasan benda tumpul pada tubuh korban, baik di bagian telinga dan wajah. Dari hasil otopsi sementara tersebut, keluarga menyimpulkan bahwa ini telah ada indikasi pembunuhan. Bagaimana ini terjadinya? Tentu harus ada pelaku yang ditangkap. Sudah ada orang yang tampak dalam CCTV itu yang membawa mobil itu masuk ke dalam bandara. Korban telah dimakamkan, kondisinya tidak hamil, perut korban membesar akibat pembusukan. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Tim forensik masih menunggu hasil lab Forpolda Jawa Timur terkait kondisi organ dalam tubuh korban. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kemarin malam, puncak perayaan HUT ke-499 menuju 5 Abad DKI Jakarta digelar di kawasan Bundaran HI. Panggung hiburan dan sejumlah ornamen Betawi menghiasi kawasan Bundaran HI. DKI Jakarta sebagai kota global dan berbudaya merayakan hari ulang tahun ke-499 menuju 5 abad dengan menggelar acara yang berpusat di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Terdapat panggung musik, pertunjukan multimedia spektakuler, video mapping, flying LED, hingga lighting show. Pada kesempatan ini, pemerintah Provinsi Jakarta juga akan meluncurkan logo menuju 5 abad Jakarta di tengah acara perayaan. Selain itu, panggung utama dimeriahkan oleh sejumlah musisi nasional. Untuk mempermudah akses, Pemprov DKI juga memberikan tarif Rp1 untuk layanan transportasi umum Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta selama tanggal 27 dan 28 Juni 2026. Rekayasa lalu lintas juga diterapkan kemarin selama acara berlangsung. Dalam rangka memeriahkan HUT ke-499, Pemprov Jakarta menghadirkan Festival Urban Jakarta. Acara digelar di Lapangan Panteng.
Semansa Piknik merupakan festival urban yang memberi ruang bagi UMKM dan pelaku kreatif untuk menampilkan produk dan karya budaya kuliner dalam format bazar modern serta pertunjukan sendi khas Jakarta. Acara digelar mulai 26 hingga 28 Juni 2026. Momen Hari Ulang Tahun Jakarta, Ancol memberlakukan program tiket gratis masuk hingga hari ini. Tak heran, Pantai Ancol dipadati puluhan ribu pengunjung sejak kemarin. Pemirsa, Taman Impian Ancol, Jakarta masih menjadi pilihan destinasi favorit para wisatawan untuk berlibur. Ditambah lagi dengan adanya pemberlakuan tiket masuk gratis dalam rangka HUT Jakarta pada tanggal 22, 27, dan 28 Juni 2026. Kemarin tercatat lebih dari 76.000 pengunjung yang masuk ke kawasan Pantai Ancol. Kawasan yang luas dan bersih serta banyak pilihan aktivitas yang dapat dilakukan menjadikan wisata Ancol digemari oleh masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Lonjakan jumlah pengunjung kembali terjadi di hari terakhir program gratis masuk kawasan wisata Ancol. Dan berikut laporan Hadisi Arifa serta juru kamera Hoirudin dari Pantai Ancol, Jakarta. Pemirsa, meski cuaca sangat terik pada hari ini namun tidak menyurutkan antusias pengunjung berlibur di kawasan Ancol, Jakarta. Nah, hari ini memang menjadi kesempatan terakhir atau hari terakhir diberlakukannya tiket masuk gratis dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun DKI Jakarta. Sehingga pada hari ini ramai sekali pengunjung, yang mana Ancol ini sudah dipadati sejak dari pagi tadi. Ribuan pengunjung terus berdatangan nih, mereka dari berbagai daerah untuk memanfaatkan libur akhir pekan mereka di sini. Nah, Pantai Lagun Ancol ini menjadi salah satu spot favorit bagi pengunjung karena mereka hanya perlu bayar biaya masuk yang mana pada hari ini juga gratis nih pemirsa, sehingga ini menjadi kawasan yang paling ramai dikunjungi oleh pengunjung. Banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan di Pantai Lagun Ancol ini, sangat ramah bagi anak-anak khususnya. Mereka bisa bermain air, bermain pasir, kemudian juga menaiki wahana air yang tersedia. Lalu selain itu juga bisa bermain layangan atau hanya sekedar duduk santai menikmati suasana di kawasan Pantai Lagun Ancol ini. Nah, kita lihat di sini banyak sekali keseruannya. Di sini ada pengunjung, kita coba ajak berbincang. Salah satunya, permisi Ibu, permisi, aku minta waktunya sebentar dong. Oke, Ibu dengan Ibu siapa ini dan dari mana? Ibu Nunung. Ibu Nunung dari mana? Dari Ben Hill. Oke, dari Jakarta ya. Ibu Nunung, ini ke Ancol ini dalam rangka apa? Liburan sama keluarga? Iya, Oke, liburan. kita liburan dari sama keluarga bareng-bareng sih. Ini kan hari ini kebetulan lagi ada tiket masuk gratis. Nah, gimana Bu Nunung, dapat tiket gratis nggak nih? Dapat. Dapat gimana kemarin dapat tiket gratisnya? Caranya gimana tuh? Ini dulu lewat link lewat link dulu. Lewat sebelum hari H kesini. Ini aktivitasnya, keseruannya ngapain aja sih Ibu? Ya main berenang, nemenin anak berenang aja. Iya, foto-foto. Bu Nunung gimana sih melihat wisata Ancol nih pada atau saat ini? Rame, cukup rame banget, padat. Aku aja biasanya kan kalau kesini kan nggak terlalu padat kayak gini ya. Ini mungkin karena gratis gitu ya, jadinya padat banget. Tadi aja ngantri aja sampai hampir sejam kali di luar pas masuk tuh. Masih semangat, masih antusias? Masih. Aku dari pagi ke sini. Pagi mau sampai jam berapa nih? Nyampe jam berapa? Pokoknya aku jalan jam 8. Rencana mau sampai kapan nih di sini nih? Ya paling sampai sore, nggak tahu sampai malam. Anaknya nggak mau pulang dulu. Oke, baik, terima kasih ya Bu Nunung waktunya. Silakan untuk liburan lagi nih, seru-seruan lagi. Ya itu dia pemirsa, memang pada hari ini menjadi hari terakhir kesempatan untuk mendapatkan tiket masuk gratis. Namun ini dengan persyaratan harus registrasi terlebih dahulu, baru nanti Anda bisa menggunakannya saat masuk ke kawasan Ancol ini. Nah, kemudian juga memang untuk aktivitas di sini sangat banyak sekali yang bisa dilakukan. Namun tentunya untuk anak-anak ini tetap harus dalam pantauan orang tua atau pantauan keluarga.
karena ini dipastikan untuk tetap menjaga keamanan, menjaga keselamatan bagi anak-anak. Nah, selain itu banyak juga di sini pengunjung yang hanya sekedar menikmati suasana nih. Mereka tampak menggelar tikar, kemudian duduk santai menikmati suasana di kawasan Pantai Lagun Ancol ini, juga sambil menikmati bekal ataupun camilan yang dibawa oleh mereka dari rumah masing-masing. Nah, bagi Anda nih yang masih mau memanfaatkan pada momen libur akhir pekan ini, berlibur di kawasan Ancol ini bisa menjadi pilihan Anda, karena memang hingga saat ini Ancol masih menjadi primadona bagi warga Jakarta ataupun juga bagi warga di luar kota Jakarta untuk berlibur menghabiskan waktu bersama keluarga. Dari Jakarta, saya Hadisti Arifah dan Khairuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta ramai pengunjung di akhir pekan. Tak sedikit pengunjung yang datang memboyong keluarga untuk menikmati semua keseruan di PRJ. Momen libur akhir pekan banyak dimanfaatkan warga berlibur ke sejumlah tempat wisata. Salah satunya ke Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta. Salah satu ciri khas menarik dari gelaran PRJ ini adalah banyaknya pengunjung yang menggendong tas makanan ringan berukuran jumbo. Tidak hanya itu, pesta rakyat terbesar se-Asia Tenggara ini juga menghadirkan pameran produk, pasar UMKM, wahana permainan, kuliner Nusantara, hingga konser musik. Pekan Raya Jakarta sendiri digelar selama 32 hari mulai dari 11 Juni sampai 12 Juli mendatang. Kami ajak Anda melihat suasana terkini di Pekan Raya Jakarta di Arena J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Kita sudah terhubung dengan rekan Indra Setia. Selamat sore Indra, apa saja yang menarik di PRJ pada sore ini? Baik, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan untuk update situasi terkini di Pekan Raya Jakarta. Hari ini terpantau sangat padat sekali Nadia. Terlebih memang untuk hari ini merupakan hari weekend di pekan kali ini. Dan memang tidak hanya itu Nadia, dikarenakan memang Pekan Raya Jakarta ini selalu ramai setiap tahunnya. Ini mengartikan bahwa Pekan Raya Jakarta ini selalu dinantikan oleh warga Jakarta dan juga sekitarnya. Dan kalau kita informasikan apa saja yang menarik, ini banyak sekali game seru di setiap booth-booth yang ada di PRJ. Dan juga banyak sekali dan identik Nadia, untuk Pekan Raya Jakarta tidak afdol tidak membeli cemilan dengan membawa tas jumbo. Ini ciri khas sekali warga Jakarta yang melakukan kegiatan ke PRJ ini selalu membeli makanan ringan yang selalu khas di setiap tahunnya. Dan tidak hanya makanan ringan Nadia, di sini juga banyak sekali bazar, banyak sekali booth-booth dan lain-lain, dan juga banyak sekali konser. Dan ini perlu kami informasikan bahwa malam hari ini yang membuat ramai Pekan Raya Jakarta ini adalah akan ada slang pada malam hari ini dan akan show pada pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti malam Nadia. Dan kalau kita bisa gambarkan Nadia, ini kali ini saya berada di Hall D 2 di dalam gedung Pekan Raya Jakarta. Kalau kita lihat di luar Nadia, ini sangat padat sekali Nadia. Sehingga kami masuk ke dalam, tepatnya di booth Autotext dari iNews Media Group yang setiap tayang di Sido News TV. Nadia, ini juga sangat padat sekali, dan memang untuk di booth ini sendiri masyarakat banyak sekali yang bisa beristirahat sejenak dan bisa merecharge handphone dan juga bisa bersantai sembari menunggu sanak keluarga yang masih sibuk berbelanja Nadia. Nadia, kami bisa informasikan, dan memang bagi Anda yang suka dengan dunia otomotif maupun juga tertarik dengan dunia otomotif, Anda bisa datang ke booth Autotext di iNews Media Group yang setiap tayang di Sido News. Dan memang di lokasi tempat kami melaporkan ini selalu ada podcast-podcast yang menarik serta inspiratif sebagai ini Nadia, untuk masyarakat bisa berkomunikasi secara langsung, menanyakan secara langsung untuk terkait dunia otomotif. Dan kami menghimbau bagi masyarakat untuk tetap berhati-hati, jaga barang bawaan Anda, dan terlebih ini banyak sekali warga ataupun sanak keluarga yang hilang begitu. Dan ini perlu kami informasikan untuk tetap jaga barang bawaan Anda dan tetap perhatikan bawaan maupun juga anak Anda pastinya, guna untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, dan pastinya harus tetap menjaga kebersihan selama di area Pekan Raya Jakarta. Demikian kembali ke Anda Nadia. Baik, tentunya banyak sekali informasi yang edukatif ya dari Autotext. Terima kasih Indra melaporkan langsung dari PRJ Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali sambil mengeksplor jajanan di sana.
Pemirsa, selain berburu kuliner, Jakarta Fair 2026 jadi spot pecinta otomotif, terutama di segmen motor listrik. Pengunjung tidak hanya sekedar melihat ceceran motor listrik, melainkan bisa merasakan langsung pengalaman berkendara motor listrik. Nah, misalnya seperti ini pemirsa, ini adalah area test drive yang berada di Hall A J-Expo Kemayoran. Seluruh jenis motor listrik bisa Anda coba di area test drive ini untuk memantapkan hati sebelum membeli. Sejumlah titik di area test drive memiliki medan yang berbeda, mulai dari speed bump hingga tanjakan dan turunan, untuk memberikan pengalaman berkendara bagi Anda yang ingin menilai performa kendaraan. Terima kasih masih di Sindo Sore. Pemirsa, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat setelah kedua negara saling melancarkan serangan di kawasan Selat Hormuz. Eskalasi terjadi hanya beberapa hari setelah Washington dan Teheran menyepakati gencatan senjata. Ketegangan kembali meningkat antara Amerika Serikat dan Iran di tengah gencatan senjata yang baru beberapa hari disepakati. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman yang diklaim menunjukkan serangan udara Amerika Serikat terhadap sejumlah lokasi penyimpanan rudal, drone, dan radar pantai di Iran. Hal ini dilakukan Amerika Serikat setelah sebuah kapal dagang berbendera Singapura, MV Ever Lovely, dilaporkan menjadi sasaran serangan drone di perairan dekat Oman. Menurut CENTCOM, kapal tersebut mengalami kerusakan ringan. Amerika Serikat juga tegaskan serangan yang disebut dilakukan Iran ini jelas melanggar gencatan senjata dan mengancam kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3, at a ship. Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship. And it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out. Will the U.S. You'll find out will exactly. the U.S. respond? What is your message to Will I respond? You're going to find out. Attention all vessels in Persian Gulf and Oman Sea. This is Stefan Navy warning. Transiting in the Strait of Hormuz is only possible. Sebelumnya Iran telah berulang kali memperingatkan kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz dan menegaskan bahwa hanya kapal yang mendapat izin Tehran yang dapat melewati jalur tersebut. IRGC bahkan menyatakan Selat Hormuz ditutup dan memperingatkan adanya konsekuensi bagi kapal yang telah melintas. Sementara terkait serangan Amerika Serikat, Iran mengklaim telah berhasil menggagalkan serangan Amerika dan memperingatkan akan memberikan respons keras terhadap setiap aksi lanjutan dari Washington. Usai diserang Israel, pasukan Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat. Pasca serangan yang dilakukan Amerika Serikat ke Iran, pasukan IRGC merespon keras atas serangan tersebut. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal yang menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Sementara Pusat Komando Amerika Serikat mengklaim Iran serang kapal dagang berbendera Singapura MV Ever Lovely, dilaporkan menjadi sasaran serangan drone Iran di perairan dekat Oman. Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat setelah kedua belah pihak kembali saling serang. Penasehat senior untuk pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Razai, mengatakan setiap pelanggaran perjanjian akan segera dibalas lebih hebat. Amerika Serikat dan Iran kembali saling serang setelah kedua belah pihak menyepakati gencatan senjata. AS menyerang Iran setelah sebuah kapal AS dilaporkan menjadi sasaran serangan drone di perairan dekat Oman. Sementara Iran membalas dengan meluncurkan serangan terhadap pangkalan-pangkalan militer AS di Timur Tengah. Menanggapi ketegangan di Selat Hormuz, penasehat senior untuk pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Razai, mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat. Ia memperingatkan bahwa setiap pelanggaran perjanjian akan segera dibalas dengan cepat dan menghancurkan.
Sebelumnya Iran telah berulang kali memperingatkan bahwa hanya kapal yang mendapat izin yang dapat melewati Selat Hormuz. Iran juga menyebutkan adanya konsekuensi bagi kapal-kapal yang tetap melintas. Iran peringatkan bahwa mengizinkan pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk hanya akan mengancam keamanan Timur Tengah. Peringatan muncul setelah Amerika Iran kini kembali saling serang beberapa hari usai kedua belah pihak menyepakati gencatan senjata. Di tengah meningkatnya eskalasi AS Iran, Ketua Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran Ebrahim Azizi memperingatkan para pemimpin GCC bahwa mengizinkan pangkalan AS di negara mereka hanya akan mengancam keamanan. GCC merupakan Dewan Kerjasama Teluk beranggotakan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Oman. Melalui akun resmi media sosialnya, Ebrahim Azizi mengatakan pangkalan militer AS di negara Teluk telah berubah menjadi sumber ancaman alih-alih memberikan keamanan. Ia juga menyebut kekuatan rudal dan drone Iran serta pengelolaan Selat Hormuz merupakan batasan mutlak yang tak boleh dilanggar. Sehingga satu-satunya jalan menuju keamanan regional hanyalah dengan menjauhkan diri dari Amerika Serikat. Sementara itu, penasihat pemimpin revolusi Islam dalam urusan internasional Ali Akbar Velayati juga ikut mengecam Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa stabilitas negara-negara Arab di sekitar Teluk Persia saat ini adalah karena pengelolaan Iran atas jalur Selat Hormuz. Ia juga menyebut Amerika Serikat hanya membawa penjarahan dan kekerasan ke kawasan Timur Tengah. Setelah beberapa hari AS dan Iran menyepakati gencatan senjata, kedua pihak kini kembali saling serang. AS meluncurkan serangan udara terhadap sejumlah lokasi penyimpanan rudal, drone, dan radar pantai di Iran. Sementara Iran juga meluncurkan serangan balik ke pangkalan-pangkalan militer AS di Timur Tengah. Di sisi lain, Amerika Serikat menyerang Iran 2 hari berturut-turut dan memberikan ancaman. Militer Amerika Serikat telah menyerang wilayah Iran, khususnya ke kawasan pertahanan Iran. Serangan ini terjadi pada hari Sabtu waktu setempat. Amerika mengklaim tindakan ini merupakan respon terhadap serangan Iran terhadap kapal-kapal komersial yang mencoba melintasi Selat Hormuz. Aksi saling serang Amerika-Iran ini mengancam perjanjian perdamaian kedua negara yang ditandatangani 17 Juni lalu. Amerika pun mengancam bahwa serangan Iran adalah pelanggaran bodoh terhadap gencatan senjata dan memicu eskalasi baru di Hormuz. Angkatan Udara Zionis Israel membunuh 7 anggota pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Tujuh anggota pejuang Hizbullah ini terlihat sedang memindahkan sebuah senjata dari kendaraan ke salah satu rumah yang ditempati oleh pejuang Hizbullah. Serangan udara Israel menghindari ancaman ke pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Selain itu, serangan di wilayah yang berbeda. Angkatan Udara Zionis Israel membunuh 5 anggota pejuang Hizbullah di perbatasan Lebanon Selatan. Sebelumnya, Zionis Israel mengidentifikasi 5 orang pejuang Hizbullah menjadi ancaman bagi pasukan Zionis Israel yang beroperasi di Lebanon Selatan. Sementara Zionis Israel melakukan agresi militernya di Al-Jabal, Lebanon Selatan. Terdengar suara rentetan tembakan Zionis Israel di pemukiman warga.
Agresi ini terus dilakukan meski Israel dan Lebanon sudah menyepakati damai di Amerika Serikat. Pejuang Hizbullah tidak tinggal diam, terlibat aksi baku tembak dengan pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Rentetan tembakan saling membalas dari kedua belah pihak pada malam hari. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Israel bukan pihak dalam perjanjian antara Amerika dengan Iran. Netanyahu menegaskan tidak akan tinggalkan zona keamanan untuk mencegah serangan Iran dan Hizbullah. אנחנו אמרנו מלכתחילה, אנחנו לא היינו צד להסכם בין ארצות הברית ואיראן, אבל זה לא אומר שאין לנו אינטרסים. יש לנו אינטרסים, אנחנו גם נביע אותם. אגב, גם הנושא המרכזי, שהוא הנושא הגרעיני, אני מתכוון לשלוח משלחת לוושינגטון שתבהיר מהם האינטרסים הישראלים. אבל אני בוודאי עומד על האינטרסים הישראלים כאן בגבולנו, והבהרתי מלכתחילה, אנחנו לא נצא מאזור הביטחון. אני חושב שכל אחד מבין את זה. ואני חושב שגם בארצות הברית מבינים את זה היטב, ועובדה היא שמזכיר המדינה, מרקו רוביו, שאיתו קיימתי כמה וכמה שיחות, הוא בעצם נתן את תמיכתה של ארצות הברית לתפיסה הזאת של אזור ביטחון שמונע מאיראן ומחיזבאללה לתקוף אותנו. Terima kasih masih di Sinda Sore pemirsa. Operasi besar Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas di jalur Gaza, Palestina, diklaim menewaskan sejumlah tentara Zionis Israel. Pejuang Brigade Al-Qassam menyergap dan menyerang sejumlah pasukan Zionis Israel di Gaza, Palestina. Selain itu, Al-Qassam juga melancarkan serangan menggunakan roket ke tank Merkava dan bulldozer Israel. Atas serangan yang dilakukan Al-Qassam, sejumlah tank dan bulldozer Israel pun hancur. Pejuang Al-Qassam juga menggempur tank milik Israel di Gaza, Palestina. Akibat serangan tersebut, sebuah tank Israel hancur di roket pasukan Al-Qassam. Tak hanya serang tank, pejuang Al-Qassam juga meroket bulldozer Israel di tengah serangan tersebut. Namun, klaim Brigade Al-Qassam ini belum bisa diverifikasi baik waktu dan lokasi pastinya. Tewasnya salah seorang anggota kepolisian membuat warga Gaza marah. Warga Gaza meneriakkan slogan-slogan perlawanan terhadap Israel. Slogan perlawanan warga Gaza berkumandang saat mereka membawa jenazah Walid Haniyeh, 32 tahun, salah seorang anggota polisi yang tewas oleh serangan Israel dibawa ke pemakaman. Korban tewas setelah Israel menembakkan 2 rudal ke arah kendaraan yang dikendarai oleh korban pada Kamis kemarin. Selain Haniyeh, 2 anggota polisi dan 2 warga sipil juga dilaporkan tewas. Serangan Israel di Gaza terjadi di tengah berlanjutnya pelanggaran gencatan senjata di Gaza yang seharusnya berlaku sejak 10 Oktober tahun lalu. PBB menyebut Israel sengaja menargetkan anak-anak Palestina yang mengakibatkan genosida, kejahatan kemanusiaan, serta kejahatan perang di jalur Gaza dan tepi barat. Komisi Penyelidikan Independen PBB untuk wilayah Palestina menyimpulkan pasukan Israel sengaja menjadikan anak-anak Palestina sasaran utama dalam operasi militernya di Gaza. Penargetan terhadap anak-anak merupakan salah satu unsur penting yang menunjukkan adanya niat genosida.
Sejak perang pecah 7 Oktober 2023, berbagai bentuk pelanggaran terhadap anak-anak terjadi mulai dari penembakan menggunakan senjata presisi, penghancuran sekolah dan rumah sakit, hingga dampak blokade yang memicu kelaparan dan memburuknya layanan kesehatan. Pembunuhan dan luka berat terhadap anak-anak tetap terjadi bahkan setelah gencatan senjata pada Oktober 2025. PBB mencatat lebih dari 20.000 anak tewas di Gaza. Selain di Gaza, 213 anak Palestina tewas di tepi barat. Selain itu, 459 gedung sekolah di Gaza terkena serangan langsung. Lebih dari 97% sekolah hancur. Akibatnya, 600.000 lebih anak kehilangan akses pendidikan formal selama 3 tahun ajaran. Blokade Israel juga menyebabkan 151 anak meninggal akibat malnutrisi. Israel terus melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang di Gaza serta kejahatan perang di tepi barat. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, pasca gempa mengguncang Venezuela. Kerusakan parah juga terjadi di negara bagian La Guaira. Gempa bermagnitudo 7,5 ini juga menyebabkan 1.430 orang tewas, sementara 68.000 orang hilang. Melalui pantauan udara, lingkungan Playa Grande di Katia Lambar, negara bagian La Guaira, mengalami kerusakan parah setelah 2 gempa bumi mengguncang Venezuela awal pekan ini. Rekaman menunjukkan bangunan runtuh dan rusak parah, sementara 100 unit alat berat dikerahkan di antara runtuhan. Supaya saat pembersihan puing, jumlah korban tewas maksud kami agar upaya pembersihan puing pun bisa dilakukan. Total jumlah korban tewas meningkat menjadi 1.430 orang. Dengan lebih dari 3.000 orang terluka setelah 2 gempa bumi dahsyat berkekuatan 7,2 dan 7,5 melanda Venezuela pada hari Rabu lalu dengan selang waktu kurang dari 1 menit. Sementara lebih dari 68.000 orang hilang dengan lebih dari 50.000 orang masih belum ditemukan. Pasca gempa yang menghancurkan Venezuela Utara, sebuah pesawat KC-390 Millennium milik Angkatan Udara Brazil mendarat di Pangkalan Udara El Libertador di Maracay, membawa tim pencarian dan penyelamatan, tenaga medis, hingga perlengkapan darurat. Misi dikoordinasikan oleh Badan Kerja Sama Brazil di bawah Kementerian Luar Negeri. Pada hari Sabtu waktu setempat, pemerintah Brazil juga mengirim 2 pesawat lain yang membawa 111.000 obat-obatan. Lebih dari 1.600 petugas penyelamat internasional telah beroperasi di Venezuela yang berasal dari 12 negara. Pemerintah Venezuela melaporkan gempa bumi telah menyebabkan 1.430 orang tewas dan lebih dari 3.000 orang terluka. Tim penyelamat Kolombia menarik anak berusia 11 tahun yang terjebak di reruntuhan Maiquetía, Venezuela. Tim SAR Kolombia berhasil menemukan seorang anak yang terjebak di bawah reruntuhan di Maiquetía, La Guaira, Venezuela. Korban bernama Moises, masih berusia 11 tahun, tertimbun puing-puing sekitar 3 meter. Petugas pun memberikan air minum selama proses penyelamatan. Akhirnya petugas pun berhasil menyelamatkan Moises dalam keadaan hidup. Informasi berikutnya pemirsa, sebuah truk tangki gas berkapasitas 24.000 liter meledak setelah terbalik di Texcoco, Calpulalpan, Santa Ines, Meksiko.
Sebuah truk tangki terbalik di ruas jalan yang dikenal sebagai tikungan setan. Truk berkapasitas 24.000 liter ini langsung terbalik dan jatuh ke lereng bukit kemudian terbakar. Dampak dari terbakar dan meledaknya tangki tersebut menyebabkan sebuah restoran di sisi lain jalan raya juga ikut terbakar. Petugas yang tiba langsung berupaya untuk memadamkan api. Media setempat melaporkan 2 orang yang berada di dalam truk meninggal dan 1 orang terluka. Insiden mengerikan terjadi di Cina. Sebuah pesawat kecil menghantam gedung pencakar langit tertinggi di Beijing. Tabrakan ini menyebabkan sang pilot tewas dan belasan orang terluka. Sebuah pesawat kecil menabrak menara Sitik atau yang lebih dikenal sebagai China Zone, gedung pencakar langit tertinggi di Beijing, China. Benturan terjadi di gedung berlantai 109 dengan ketinggian mencapai 528 meter, yang masuk dalam daftar 10 gedung tertinggi di dunia. Akibat tabrakan tersebut, puing-puing pesawat dan pecahan kaca berjatuhan di sekitar pintu masuk timur gedung, memaksa warga dan pekerja kantor berlari menyelamatkan diri. Kecelakaan itu menewaskan sang pilot di lokasi kejadian, sementara sedikitnya 13 orang mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca dan material bangunan yang berjatuhan ke jalan. Akibat kejadian ini, area di sekitar menara sempat ditutup, sementara tim darurat dan aparat keamanan diterjunkan untuk melakukan evakuasi, serta mengumpulkan bukti untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Kembali di Sindo Sore, safari politik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Lampung berlanjut dengan menghadiri prosesi adat di Rumah Adat Kedatun Kagungan. Jokowi menerima gelar adat Baginda Pembuka Bangsa dari 3 pemuka adat Lampung. Kunjungan Jokowi di Rumah Adat Kedatun Kagungan Lampung disambut para pemuka adat dan tokoh masyarakat. Dalam prosesi tersebut, Jokowi menerima penyematan gelar adat Baginda Pembuka Bangsa sebagai simbol penghormatan dari masyarakat adat Lampung. Penganugerahan gelar adat ini diharapkan menjadi simbol penghormatan terhadap nilai budaya Lampung, sekaligus mempererat hubungan antara tokoh nasional dan masyarakat adat. Setelah memperoleh gelar adat Baginda Pembuka Bangsa, Jokowi langsung jalan-jalan mengunjungi sentra kuliner di kawasan Maliosewu, Kabupaten Lampung. Setibanya di lokasi, mantan wali kota Solo tersebut langsung menyapa warga yang sudah menunggunya sejak pagi. Tak hanya itu, Jokowi juga meninjau berbagai kios kuliner khas Lampung yang sengaja disajikan. Rencananya setelah menyapa warga, Jokowi akan mengunjungi tempat latihan atlet angkat besi di Pringsewu. Namun agenda ini dibatalkan. Sementara itu pemirsa, ratusan warga yang tergabung dalam Forum Suara Masyarakat Lampung menolak safari politik Jokowi. Aksi unjuk rasa dikawal oleh aparat kepolisian untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban. Ratusan massa menyatakan penolakan terhadap safari politik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Mereka menilai kegiatan tersebut tidak peka terhadap situasi yang kini sedang menjadi perdebatan publik, yakni polemik dugaan ijazah palsu yang menurut mereka telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Massa berpandangan bahwa polemik tersebut sebaiknya mendapat penjelasan dan penyelesaian yang tuntas agar tidak terus-menerus menimbulkan perdebatan. Kami menyayangkan Pak Jokowi hari ini mau keliling seluruh Indonesia. Lampung ini adalah provinsi yang pertama. Ya. Sementara selesaikan dulu perkaranya supaya tidak ada kegaduhan. Wahai Bapak Jokowi, kami tidak tahu apakah maksud Anda berkeliling Indonesia pada hari ini. Aksi berjalan damai di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian dengan massa secara bergantian menyampaikan aspirasi melalui orasi di lokasi aksi. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.
Kita ke informasi berikutnya pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan menggelar sidang perdana Dr. Tifa pada Kamis 2 Juli mendatang. Sementara perkara yang menjerat Roy Suryo belum dapat disidangkan karena masih menunggu proses pra-peradilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjadwalkan sidang perdana Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada 2 Juli 2026. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Immanuel Tarigan, mengatakan sidang berlangsung pukul 9 pagi di ruang utama Profesor Kusuma Atmaja Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sementara perkara yang menjerat Roy Suryo, tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, belum dapat disidangkan karena masih menunggu proses pra-peradilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketentuan hukum mengatur selama pemeriksaan pra-peradilan masih berlangsung, pemeriksaan pokok perkara belum dapat dijalankan. Berkas perkara kedua terdakwa telah dilimpahkan oleh Kejaksaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 23 Juni 2026 dan telah dinyatakan lengkap setelah melalui pemeriksaan administrasi oleh Kepanitraan Pidana. Perkara Dr. Tifa dipastikan lebih dahulu memasuki tahap persidangan pada awal Juli 2026. Terkait rencana sidang pertama untuk Dr. Tifa, itu telah ditetapkan oleh Majelis Hakim akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 yang akan datang, dimulai pukul 9.00 WIB bertempat di ruang sidang utama atau ruang sidang Profesor Kusuma Atmaja di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sedangkan untuk sidang Bapak Roy Suryo, oleh karena yang bersangkutan sampai hari ini masih mengajukan permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Majelis Hakim untuk pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum bisa menetapkan hari sidangnya. Sebelumnya Roy Suryo mengajukan pra-peradilan terkait penggeledahan dan penangkapan oleh penyidik Polda Metro Jaya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pra-peradilan Roy Suryo akan digelar pada Senin 29 Juni pukul 9 pagi dan diketuai Hakim Tunggal Iketut Darpawan. Dari Jakarta, Rio Manik, Anyus melaporkan. Roy Suryo dan Dr. Tifa pilih jalan berbeda. Pasca ditangkap polisi, Roy bersikukuh ajukan sidang pra-peradilan, sementara Dr. Tifa memilih membatalkannya. Apakah ini strategi atau pecah kongsi? Biasa berjalan beriringan, kali ini Roy Suryo dan Dr. Tifa memilih jalan yang berbeda. Roy pilih ajukan pra-peradilan menggugat Polda Metro Jaya yang menurutnya sudah seenak jidat menggeledah dan menangkap dirinya. Jalan tidak sama dipilih karibnya. Dr. Tifa justru memilih menarik permohonan pra-peradilan yang sebelumnya sudah ia ajukan ke PN Jakarta Selatan. Di mana diputuskan pada tanggal 21 Juni 2026 saya tidak ditahan ya pada saat proses persidangan, maka kami kemudian memutuskan untuk membatalkan surat permohonan pra-peradilan. Perbedaan jalan yang dipilih dua tersangka fitnah ijazah Jokowi ini memantik pertanyaan publik. Setelah hampir 2 tahun senasib sepenanggungan membongkar keaslian ijazah Jokowi, baru kali ini keduanya memilih langkah yang berbeda. Apakah ini pertanda keduanya sudah tidak kompak? Guru Besar Ilmu Hukum Hibnu Nugroho menilai sebagai tersangka, Roy dan Dr. Tifa memiliki hak hukum yang sama. Walaupun langkah hukum yang dipilih keduanya akhirnya berbeda, namun menurut Hibnu tidak akan mempengaruhi perkara yang tengah menjerat keduanya. Kalau melihat jalur yang dipakai oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa, itu tidak dalam suatu problem hukum di dalam penyelesaian suatu perkara. Jadi terhadap perkara tidak ada pengaruhnya apa-apa. Kalau toh pun nanti pra-peradilan diterima,
juga tidak ada pengaruhnya apa-apa. Ya itu hak masing-masing karena memang suatu penyelesaian itu kan tergantung pada Pak Heru Suryo dan Dr. Tifa. Ya, Dr. Tifa langsung pada penyelesaian pokok perkara. Roy Suryo belum, karena ingin memastikan tadi bahwa terhadap penjemputan itu tidak sah, apalagi kalau dikatakan penangkapan. Setelah kasus fitnah ijazah Jokowi dilimpahkan ke kejaksaan, kini Dr. Tifa tengah menunggu sidang perdana yang akan digelar 2 Juli mendatang. Sementara Roy Suryo masih harus menjalani sidang pra-peradilan penangkapan yang belum dijadwalkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu Jokowi pernah berujar ia berjanji akan menunjukkan ijazahnya saat persidangan nanti. Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah hasilnya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Beralih ke informasi lain, jumlah manajer Koperasi Merah Putih yang meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar militer kembali bertambah menjadi 5 orang. Menanggapi hal ini, Kementerian Pertahanan menegaskan proses seleksi kesehatan telah dilakukan sesuai standar operasional prosedur. Ketua Tim Kesehatan Program SPPI, Dr. Ihsan, menjelaskan seluruh peserta telah menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh sebelum dinyatakan lolos, mulai dari pemeriksaan fisik, laboratorium, ronsen, hingga USG. Menurutnya, kondisi kesehatan seseorang dapat berubah karena faktor fisik maupun lingkungan, sehingga hasil pemeriksaan saat seleksi tidak selalu mencerminkan kondisi peserta. Kementerian Pertahanan RI pastikan porsi latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI dalam latihan dasar militer atau Latsarmil telah terukur. Kemhan menilai kegiatan Latsarmil tidak memiliki porsi yang berat, bahkan terbukti bisa mengakomodasi peserta SPPI yang disabilitas. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemhan, Maijen Ketut Gedewetan, menegaskan bahwa Latsarmil bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai disiplin. Terkait hal tersebut, program ini dipastikan akan terus berjalan. Program ini bukan dimaksudkan untuk membentuk prajurit, melainkan membentuk calon pengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih yang memiliki karakter kuat, berintegritas, disiplin, mampu bekerja sama dan siap laksanakan tugas pengabdian. Sekali lagi kami menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga para almarhum dan almarhumah. Kementerian Pertahanan berkomitmen terus melakukan evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan program agar berlangsung semakin aman, profesional, akuntabel, dan mengutamakan keselamatan seluruh peserta.